Materi masa pengenalan lingkungan sekolah mengenai tertib berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan. Saya bertugas mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Godean, dan pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi mengenai tertib berlalu lintas. Untuk menghubungi saya, kalian bisa follow Instagram saya @andrikrkr atau melalui email andri2god@gmail.com atau melalui WhatsApp saya. Jadi, sebelum kalian belajar mengenai etika berlalu lintas, kalian harus mengetahui dulu apa itu arti etika dan apa arti lalu lintas. Etika sendiri adalah kesopanan atau sopan santun, sedangkan lalu lintas adalah gerak pindah orang, barang, benda dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas, serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Jika etika berlalu lintas tidak dipatuhi, hal ini dapat menyebabkan jumlah angka kecelakaan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kurangnya tenggang rasa antara pengguna jalan. Pengemudi cenderung egois ingin cepat sampai sehingga tidak memperhatikan keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Akibat dari kecelakaan dapat merenggut nyawa ataupun cacat fisik permanen. Ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang pertama, faktor dari pengemudi itu sendiri. Contohnya, mengemudi sambil telepon, tidak memakai helm, ataupun mengemudi yang tidak sabar atau tergesa-gesa, atau pengemudi yang kurang konsentrasi akibat lelah ataupun mengantuk. Yang kedua, faktor dari kendaraan yang dipakai. Contohnya, kendaraan yang sudah tidak layak dipakai tetapi dipaksa untuk digunakan sehingga dapat mengalami berbagai kendala masalah seperti remblong ataupun ban pecah. Yang ketiga, faktor dari jalan yang dilalui. Jalan yang sempit, bergelombang, atau rusak, terlalu menikung ataupun menanjak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, faktor cuaca. Cuaca yang berkabut ataupun hujan deras dapat membahayakan pengemudi yang sedang berkendara. Tahukah kamu, WHO mencatat bahwa 1 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun di jalan raya akibat kecelakaan, di mana 40% di antaranya berusia di bawah 25 tahun. Kebanyakan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur, seperti mengemudi kendaraan bermotor berbonceng 3, menggunakan telepon saat berkendara, dan tidak menggunakan helm. Kita harus tertib berlalu lintas untuk mewujudkan terciptanya kelancaran, keteraturan, keselamatan, serta ketertiban sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengapa siswa di jenjang SMP tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah? Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 77 Ayat 1 diungkapkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Pada pasal 81, untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya usia untuk SIM A, C, dan D minimal 17 tahun, 20 tahun untuk SIM B1, dan 21 tahun untuk SIM B2. Jika belum memiliki SIM, pengendara motor di bawah umur dapat dikenakan pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta.
Tata cara berlalu lintas, menurut Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang menggunakan jalan wajib 1. Berperilaku tertib dan atau kedua, mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kewajiban pengemudi saat berkendara, menurut Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang pertama, wajib mengemudikan kendaraan bermotornya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Keempat, wajib mematuhi ketentuan rambu pemerintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, serta kecepatan maksimal atau minimal. Tata cara berlalu lintas menurut Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 3 dan Pasal 48 Ayat 2 dan Ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tata cara berlalu lintas menurut Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sedangkan menurut Pasal 291 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tips berkendaraan bermotor. Yang pertama, jika akan naik kendaraan bermotor atau mobil, pastikan kelengkapan surat tanda naik kendaraan STNK dan surat izin mengemudi SIM. Yang kedua, kenakan helm standar Indonesia baik untuk pengemudi maupun penumpang. Ketiga, jangan SMS atau telepon saat mengendarai sepeda motor. Keempat, saling menghormati kepada sesama pengendara. Kelima, utamakan keselamatan, sayangi keluarga yang ada di rumah. Keenam, patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Untuk posisi yang benar saat mengendarai sepeda motor bisa dilihat pada gambar. Berikut rambu-rambu lalu lintas peringatan suatu bahaya. Dan ini merupakan rambu-rambu larangan. Ini merupakan contoh dari rambu-rambu perintah.
Ini merupakan contoh dari rambu-rambu petunjuk. Moto pengemudi, sadar, sabar, sopan, dan solidar dalam berlalu lintas, awas, waspada, dan berhati-hati dalam berlalu lintas, disiplin, taat pada undang-undang dan aturan lalu lintas, antri, tidak menyerobot atau menyalip saat arus lalu lintas macet, rawat diri dan kendaraan agar tetap laik jalan dan selalu siap pakai. Untuk tugas kalian, buatlah ringkasan atau resume dari presentasi ini di buku kalian. Ringkasan atau resume diberi identitas, nama, dan kelas, difoto dikirim di grup WhatsApp kelas masing-masing.